Shalom semuanya, baik yang di sini maupun di rumah. Saya sambut Anda yang ada di rumah saat Anda mungkin sedang mempersiapkan diri untuk on di channel Psalm 21 ini. Jadi mari kita mengikuti acara ini. Beberapa menit ke depan saya akan menjawatarakan beberapa butir firman Tuhan sebagai rujukan kita untuk berdoa tentunya. Nah, bagi Bapak Ibu yang kali pertama hadir, selamat datang Pak Bu. Anda bukan orang asing di tempat ini, Anda yang kali pertama untuk on di channel ini juga demikian. Selamat bergabung dengan kami. Tentu bagi kami Anda semua bukan orang asing, melainkan kawan keluarga dari kerajaan Allah. Khususnya buat Bapak Ibu yang ada di sini, pastikan Anda tidak langsung balik. Staf saya akan menyampaikan visi misi gereja. Tentu kami juga rindu untuk ambil bagian berdoa jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan. Ya, seterusnya dengan itu Tuhan pasti akan menjawab buat Bapak Ibu yang belum sempat terima Yesus sebagai Tuhan dan rindu untuk berdamai dengan Bapa di sorga dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nanti akhir khotbah saya akan berdoa, dan buat Anda yang di sini Anda bisa menghubungi kembali staf saya untuk pelayanan berikutnya setelah Anda terima Yesus. Buat Bapak Ibu yang mengikuti channel ini sehingga Anda mengikuti doa saya dan terima Yesus sebagai Tuhan, Pak Bu, Anda bisa menghubungi kami melalui alamat yang tentu tertera di layar monitor Anda. Namun saya juga sarankan kalau Anda di luar kota atau jauh dari kami, Anda bisa bergabung gereja setempat, ya. Cari gereja Tuhan dan dibimbing untuk pertumbuhan berikutnya. Dan itu penting untuk hari-hari ini. Tuhan memberkati. Saya kira kita akan baca firman Tuhan untuk khotbah hari ini. Saya pilih satu topik pagi ini dan sore karena saya berdoa semalam bahwa kita ingin mengakhiri tahun 2021 untuk memasuki 2022. Tuhan banyak berbicara kepada kita, tentu tidak hanya melalui gereja kita atau hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan pesan ilahi. Tuhan juga banyak bicara sama hamba-hamba Tuhan lainnya dan kami dapat konfirmasi. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu, kalau minggu lalu saya kan tidak khotbah, tapi saya seminar di bawah. Kita ada program itu NIP, ya, New Life in Christ program yang kita gagas untuk tahun 2022. Disebut bahwa kita masuk di dalam sebuah movement, New Life Generation Movement, ya. Kalau saya boleh singkat itu NGM, ya, NGM, New Life Generation Movement, sebuah gerakan menjadi bukan napatilas, ekstafes daripada Harvest Explosion. Tahun 2002 kita ngalami Harvest Explosion sampai 2022 dan seterusnya kita akan masuk kepada satu dimensi baru yang disebut New Life Generation Movement. Ini ada gerakan-gerakan generasi, ya, generasi baru, generasi yang disebut hidup baru. Dan saya sudah lihat beberapa waktu yang lalu, jadi berdekatan dengan penglihatan tentang akan terjadi erupsi gunung atau gempa bumi. Dan habis itu saya melihat ada begitu banyak orang dibangkitkan oleh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Jadi ini bicara tentang paripurna, bukan personal, bukan seorang pendeta, tapi ini berbicara secara global. Banyak sekali orang dibangkitkan Tuhan untuk melayani. Dan melayani tidak sekedar karena ingin melayani, tapi melayani di hati. Itulah sebabnya beberapa tahun yang lalu saat saya tengah malam dibangunkan Tuhan, saya melihat, ya, kalau Anda pernah dengar ada film yang bisa masuk ke jiwa orang, saya seakan-akan masuk ke jiwanya Andi, tangisan dan gumulan dia, dan saya langsung bel dia, ya, saya bilang siap-siap Tuhan sedang operasi hatimu dan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, Pak Bu, ya. Jadi itu saja. Dan di beberapa waktu yang lalu kan kita sudah dikasih tahu Tuhan, dan rentetannya
Dan saya tidak mengambil keuntungan, tetapi memang itu sedang terjadi. Harapan saya tidak terjadi di Indonesia. Kita sudah letih, lelah, lesu dengan berbagai persoalan di tengah negara kita tentunya. Dan kita tetap berdoa. Hari ini kita masih bisa berdiri di tengah kehidupan yang tidak terlalu bagaimana buruk, bahkan negara kita sedang naik daun tentunya dalam beberapa sisi ya, dalam beberapa sisi. Itu karena Tuhan mengasihi bangsa kita ini. Nah, untuk itu saya tidak berharap ada bencana-bencana. Sebagai manusia boleh loh berharap, benar nggak ya? Tapi apalah daya kita ya, toh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Dan ini pesan ya, karena saya belum khotbah. Ini pesan juga. Rentetan itu ada satu yang saya lihat, seperti binatang-binatang kecil bertebaran di udara. Saya coba tafsir apakah itu belalang, tapi ya bukan belalang. Apakah belatung yang bersayap? Juga enggak gitu loh. Tetapi beberapa waktu kemudian kita tahu ada wabah, katanya babi ya banyak yang mati. Itu saya tanya teman kami yang lihat babi itu, katanya ya banyak di hutan, babi hutan katanya, tapi banyak belatungnya. Terus saya pikir apakah itu yang nanti bertebaran lalu bisa hinggap ke rumah-rumah menimbulkan penyakit? Ya saya kira itu, tapi isunya sebenarnya bukan bencananya ya. Tapi ternyata hari-hari ini juga kita dengar binatang yang satu ini muncul merajalela di beberapa kota dan bawa korban yang cukup banyak. Di satu kota di Jawa itu sudah mencapai ratusan orang meninggal karena demam berdarah. Rupanya barangkali satu ini juga menjadi kewaspadaan kita. Lalu bagaimana pastor hadapinya? Ya Tuhan nggak kasih saya obat masalahnya, tapi Tuhan kasih tahu saya yang bisa kita hadapi. Saya setuju dengan seorang profesor kemarin, dia berkata memang Omikron itu sedang mampir ke Indonesia. Rupanya akhir tahun dia juga mau wisata rupanya ya. Dia sudah mampir katanya. Akan tetapi satu profesor berkata bahwa memang munculnya virus satu ini dia nggak bisa ditangkal dengan semua vaksin ya, katanya semua vaksin bahkan juga tidak bisa dideteksi ya. PCR juga katanya kalau saya tidak salah mendengar kemarin, saya ikuti di Kompas TV ya, nggak bisa dideteksi. Tapi ada satu kalimat ini, sebuah informasi yang cukup, kabar yang sangat menggembirakan. Dia bisa ditangkal dengan imun natural. Nah itu kabar yang paling baik. Rupanya segala usaha dan upaya manusia dengan tanda kutip sia-sia, tapi pada akhirnya kita percaya kepada satu pribadi, dia Yesus Kristus Tuhan kita. Anda semangat di sini di rumah mengatakan, tapi bagaimana kita merealisasikan itu Pak Bu? Nah, imun natural itu sangat berhubungan dengan namanya iman. Jikalau kita hidup dalam iman, maka imun kita akan naik. Bukan saja imun naik Pak Bu, ilmunya pun pasti akan meningkat. Sehingga bukan saja kita sehat, tapi kita bisa menguasai tahun 2002. Kata orang penuh dengan bencana dan kesulitan baik ekonomi dan banyak hal, tapi anak Tuhan akan keluar sebagai pemenang. Bahkan dia lebih dari pemenang. Itu berita, kabar yang saya sampaikan buat Anda. Nah karena itu pada waktu NIP pagi-pagi, malamnya kan saya persiapan nih. Biasalah kalau pendeta ya. Jadi saya udah persiapkan, saya sudah memvisualisasi bagaimana saya mengikuti arahan Roh Kudus, smart. Biasanya smart itu saya mulai menghandle situasi seminar itu. Tengah malam saya dibangunkan Tuhan, padahal saya itu pengen mau tidur cukup panjang supaya minggunya sangat fresh gitu. Jam 2-an gitu dibangunin. Jadi agak nggak bisa tidur. Biasa kalau saya udah bangun tengah malam begitu. Ada satu kalimat Tuhan mengatakan, Ton, dunia bukanlah suatu permainan. Kayaknya kalimat ini jarang aku dengar dan aku ketahui deh. Waktu saya sempat diam, suara itu ngulang kembali. Karena saya
bertanya dalam hati. Komunikasi kita kan komunikasi batin gitu. Dan kalimat yang kedua dia berkata, realita kehidupan adalah kebenaran. Dan akhirnya saya coba renung sendiri, suara itu sudah hilang. Bukan berarti Tuhan itu pergi, tapi memang hilang dari perenungan saya. Lalu saya merenung sendiri apa maksud suara itu. Dan tiba-tiba roh saya memberi pengertian, memang hari-hari ini kita terjebak kepada sebuah permainan yang sangat merugikan kita. Bahkan saya punya pengertian yang begini, yang disebut dengan apa? Mind hijacking. Jadi itu kan pembajakan. Jiwa kita itu dibajak sama sekian lama. Bahkan nanti di Natal itu saya kesempatan untuk membagikan beberapa jawaban firman Tuhan. Di situ saya mau sampaikan sejak kapan dunia itu dibajak sama si iblis, sehingga pengaruh kepada manusia itu sebegitu buruk sampai hari ini. Dan caranya kan tentu bervariasi Pak Bu, enggak semua sama. Dan caranya itu menyenangkan kita. Bapak Ibu kalau lihat sesuatu sudah senang, hati-hati, gampang percaya. Tujuan setan buat kita senang, hati kita senang, menarik, baru kita bisa percaya. Dia nggak buat hati kita nggak senang, nggak ada. Itu dia. Ada begitu banyak orang mengalami seperti itu. Nah, dan ujung-ujungnya Tuhan katakan, jangan berhenti untuk menjawantarakan kebenaran. Kebenaran itulah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah dipetik oleh iman. Dan kuncinya itu cuma iman untuk mengeksekusi ya dalam segala hal dengan nilai kerajaan Allah itu kebenaran. Oke. Nah, lalu kemarin Tuhan izinkan saya untuk menutup 2021 dengan beberapa ibadah dengan tipikal ya itu revival, kebangunan rohani. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang kebangunan rohani dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu, memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan yang kamu sembah itu bukanlah Tuhan sebagai slogan. Dalam realita Anda akan lihat. Kalau Anda yang datang dalam keadaan sakit, Anda lihat Tuhan bisa sembuhkan. Anda datang dalam keadaan yang tidak bisa lihat, Anda akan lihat Tuhan bisa celikkan matamu. Dan Anda datang dalam keadaan sakit dan terlalu banyak kita lihat. Dan Tuhan tidak pernah berlalu. Ya, jadi saya tidak punya waktu panjang untuk bersaksi tentang apa yang pernah terjadi di dalam pelayanan kami. Tetapi yang saya pastikan, apapun yang pernah terjadi dan itu akan terus terjadi dan terus ke depannya, dan kita akan lihat pekerjaan Tuhan seperti itu. Ada amin? Baik di sini maupun di rumah. Namun tentu di ke depannya kita tidak bertindak secara personal, tapi kita akan bertindak secara paripurna. Establis itu berarti semua jemaat Tuhan akan diberikan kuasa, namanya kuasanya yang membangkitkan. Sehingga Anda jangan takut ya, kalau ketemu yang meninggal jangan dikubur dulu ya, kita bangkitkan dulu. Terus ada yang tanya sama saya, "B, gimana kalau nggak bangkit?" Emangnya gue pikirin. Jadi nggak usah mikirin dia nggak bangkit, mikirin aja dia bangkit gitu loh ya. Ngerti nggak? Jadi kau diam gitu loh. Baik Pak Bu, kita baca beberapa ayat firman Tuhan di dalam Daniel. Kayaknya saya pakai facial ini menutup mic saya. Kayaknya saya pakai clip on mic ya, bukan dengan linear mic. Linear mic saya mengalami problem. Matius pasal yang ke-11, Pak Bu. Matius pasal 11 kita baca di ayat 28. Matius pasal 11 28 berkata begini. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat 29 berkata, "Pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan."
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Topik kita hari ini adalah datanglah kepadaku, kau kusembuhkan. Boleh bilang sama sebelah kiri kanan, datanglah kepadaku, kau kusembuhkan. Lalu apanya yang disembuhkan, Pak Bu? Oh, bukan hanya sakit penyakit, tetapi segalanya, dompetmu, keluargamu, usaha pekerjaanmu. Kata sembuh itu menjadi kata label, tetapi isinya boleh apa saja. Itu yang pertama, Pak Bu, perhatikan. Lalu kita lihat Alkitab jelas mengatakan bahwa datang kepadaku yang letih dan lesu dan kuberikan kelegaan kepadamu. Sakit penyakit, miskin, letih lesu, lelah, ini kan menjadi topik intinya. Keributan rumah tangga, kegagalan dalam usaha pekerjaan, buntu dalam perjalanan, sulit untuk mencerna sehingga tidak bisa melihat masa depan dan tidak punya pengharapan, dan semua itu hanya akibat. Mengerti? Akibat. Dan terkadang akibatnya kita sibuk untuk menyelesaikannya. Nanti sore saya akan lanjut lagi KKR yang kedua. Kita sibuk untuk melihat akibatnya. Bahkan kita bukannya menyelesaikan akibat, malah kita memperberat akibat itu sendiri, Pak Bu. Paham ya maksud saya ya? Kalau Bapak Ibu sekarang sakit kepala, itu akibat. Jangan-jangan tadi makan cabai, lalu cabenya mengganggu lambung. Lalu karena lambungnya mengalami ada gas, sehingga palanya jadi sakit. Jadi kalau Anda makan minum Panadol untuk hilangkan sakit kepala, hancurlah lambung kamu itu yang sudah sakit. Paham ya maksud saya ya? Tapi kalau Anda sekarang tahu, begitu dikasih tahu sama pastor, oh iya kalau gitu saya nggak boleh minum obat sakit kepala. Lalu apa? Sakit mah. Anda minum, mahnya sembuh, kepalanya juga nggak sakit, tapi masih ada. Itu semua juga akibat. Akibatnya apa? Akibatnya kok kamu suka makan cabai, ya? Ya, penyebabnya kan itu punya makan cabai itu loh. Nah, itu lagi Anda mesti sembuhkan. Jamu lagi Anda mesti jaga mulut. Apalagi, ya kan? Ada semua taliannya. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas karena Tuhan adalah Tuhan yang melakukan segala perkara tuntas. Karena saya sebagai hamba Tuhan, eksistensi saya cuma satu, melakukan sesuatu untuk menjawab kebutuhan jemaat sampai apa? Tuntas. Walaupun ada pil tuntas. Ya. Pak Bu, mari kita lihat sederhana. Alkitab katakan, marilah kepadaku yang letih lesu. Pada saat saya membaca ini, kata mari kepadaku itu bicara kita hampiri Tuhan. Dalam bentuk apa? Doa bisa. Baca Alkitab kan kita sudah hampiri Tuhan. Karena di dalam Amsal pasal 3 ayat 6 katakan, akuilah dalam segala hal, maka dia akan meluruskannya. Waktu Anda sedang mengangkat perjamuan kudus, Anda sedang menghampiri Tuhan toh. Ya Pak ya? Apalagi datang ke ibadah, sebenarnya juga kita sedang menghampiri Tuhan. Anda mau terlalu percaya atau tidak, saya nggak jelas. Tetapi yang saya tahu, kalau Anda masuk ke sini, dari rumah saja Anda sudah mengambil keputusan untuk datang ke gereja, atau yang di rumah Anda mulai menunjukkan jarimu kepada gadget atau monitor Anda sempat lihat dengar saya bicara, itu Anda sedang menghampiri Tuhan juga kan, akui segala hal kan. Jangan Anda begitu lihat muka saya, waduh ini pernah khotbah nyakiti saya, langsung tutup lagi. Ya terserah. Terserah juga, nggak apa-apa. Apakah dosa? Ya dosa bukan saya yang ukur lah. Ya kan Tuhan yang ukur lah. Tapi saya mau katakan di dalam segala situasi, ketika Anda
begitu dengar atau terpetik dalam memori pikiranmu tentang kata Tuhan, itu sudah menghampiri dia. Kenapa? Karena Tuhan Maha Hadir. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh segala keadaan. Saat waktu Anda diam, Tuhan hadir juga, cuma Anda nggak tahu. Tapi ketika Anda hadir, Anda lagi duduk, tiba-tiba gatal, aduh Tuhan, itu Tuhan sudah, Anda sudah hampiri Tuhan itu loh. Ada yang lata lagi. Ya kan? Begitu lihat mobil kencang, aduh my God, itu sudah hampirin Tuhan juga. Loh, mulut kamu bisa ngomong Tuhan kok. Jadi Tuhan itu sederhana sekali, nggak rumit. Yang rumit itu pendeta bikin dia rumit. Saya pendeta juga suka bikin orang rumit. Saya bikin Anda rumit supaya saya kelihatan kayak profesor gitu loh. Ya kadang-kadang lah saya pengen juga kan tampilin saya gitu loh. Tapi saya mau ingatkan kepada kita bahwa di saat Anda duduk, terima kasih Tuhan, itu Anda sudah hampiri Tuhan. Artinya segala masalah kamu Tuhan sudah tahu. Anda belum ngomong pun Tuhan sudah tahu. Umpamanya Anda lagi bawa sakit perut nih, aduh aku mau ke gereja. Anda mungkin tidak berpikir mau pengen disembuhkan perut kamu kan? Anda sedang datang gereja cari Tuhan. Tuhan tahu masalah kamu, sedangkan kamu nggak tahu. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa Dia akan menjawab doamu melampaui pikiranmu. Itu Tuhan kita. Tuhan yang serba tahu dalam segala hal umatnya. Itulah sebabnya saya mau katakan, kalau seperti itu pemahaman kita, loh Alkitab bilang, mari datang kepadaku, aku beri kelegaan padamu. Pertanyaan saya, sudah lega belum? Harusnya sudah lega. Saya pernah merasakan sakit, Tuhan tolong saya. Tapi saya masih merasakan ada sakitnya. Saya duduk diam, Tuhan bilang, hey Ton, gue udah sembuhin kamu. Yang belum sembuh tau ngapa? Itu yang di kalimat kedua atau ayat kedua. Di 29-nya. Dia bilang apa? Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut. Supaya apa? Jiwamu tenang. Nah itu loh penyebabnya Pak Bu. Allah sanggup sembuhkan kita seketika. Tetapi yang tidak disembuhkan adalah jiwa kamu yang masih melekat masalah kamu. Untuk jiwa, Anda tidak langsung disembuhkan oleh Tuhan. Tapi ada tindakan penyertaanmu ikut Dia. Maka Dia gunakan kalimat apa? Belajar kepadaku. Coba kita survei Alkitab. Orang yang udah mati namanya siapa? Lazarus. Para pengikutnya meragukan loh Yesus bisa membangkitkan orang mati. Walaupun seringkali melihat bahwa ada mujizat. Dan dia hanya kasih tahu bahwa saudaranya sakit dan sudah mati. Saya nggak tahu di sana siapa penghiburannya. Ya kalau kita kan biasanya seperti itu. Bu Kim Chu kalau datang sini bagus sekali. Dia pernah juga ngalami yang sama. Ada jemaatnya yang mati. Telepon, dia lagi di gereja nih. Bu Kim Chu, PKS ya, dia kan PKS. Anggota selnya meninggal. Umurnya 70-an lah ya, udah tua banget sih. Mati. Dia bilang apa? Mau siangkan, jangan gitu. Wah, taruh aja dulu. Ya kan? Berapa jam kemudian selesai ibadah dia pulang. Mana orangnya? Oh itu. Langsung, karena kita punya konsep adalah bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit, usir setan. Ya kan? Itu kan konsep kita, karena kita kan. Jadi nggak ada istilah katakan takut gitu. Dia pulang, dalam nama Yesus. Hongsu Yesus kemiang. Wah, nggak tahu berapa kali. Bangun itu orang. Ngitemet ma'ai lihat be. Bangkit itu barang. Haleluya. Allah kita sanggup. Pak Bu, kirain emang ini cerita dongeng? Tanya Bu Kim Chu itu. Ya kan? Tapi berapa lama lagi memang mati sih. Karena dari gereja sudah ada yang datang bawa perbekalan penghiburan. Begitu lihat
mana yang meninggal? Meninggal pula. Dia lihat bawa penghiburan. Ya saya gak nyalakan dia. Jadi rupanya dia membuktikan bahwa Yesus itu sanggup. Tetapi karena memang dia sudah saatnya mau pulang. Ada berapa kali kejadian, walaupun juga banyak mayat dibawa tapi gak bangkit. Tapi ada yang bangkit beberapa kali. Tapi kita gak mau ambil keuntungan. Pernah gak Anda lihat media? Kita gak mau, karena Tuhan bilang jangan. Tetapi bahwa Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, dan akan datang. Nah, waktu Lazarus bangkit, lalu kondisinya gimana? Dia udah bangkit sembuh tuh. Tapi dia lompat-lompat, masih kayak pocong gitu loh. Terus apa? Lepaskan. Siapa yang lepaskan dia? Bisa gak sih Tuhan lepaskan? Loh ya, nyawa saja diberikan kembali, masa cuma lepas itu? Putus itu. Tapi kan dia bukan samurai. Lepaskan. Artinya ada bagian Tuhan, ada bagian kita, Pak Bu. Penyebabnya itu harus kita yang selesaikan. Akibatnya Tuhan bisa tolong kita. Kalau Anda sekarang sedang sakit, Tuhan bisa langsung sembuhkan. Kalau Anda sedang lagi mengeluh, saya pernah ngalami seperti itu juga. Waktu saya sakit, Tuhan bilang udah sembuh kamu. Tapi pikirannya, jiwa saya belum. Kalau jiwa saya bilang belum, akibatnya apa? Pernah dengar kata psikosomatik? Psiko itu jiwa. Padahal virus-virusnya, padahal kimiawi sakitnya sudah hilang. Tuhan sudah berikan penyembuhan. Tapi psikonya nih, jiwanya itu masih melekat memori bahwa dia memang pernah sakit. Padahal sakitnya nggak ada, tapi dia masih bisa merasa sakit. Contoh sederhana ya, contoh sederhana, ada seorang bapak, saya lagi ngopi, Pak ngopi yuk Pak. Aduh, Pak Tony, aku nggak bisa ngopi. Loh kenapa? Memang selama ini nggak ngopi? Dulu mah pengopi, gara-gara lambung gua sakit. Sekarang jangan kan ngopi, dia bilang. Cium aja gua udah kembung. Hebat banget kopi ya, lebih hebat pada Roh Kudus gua bilang. Baru cium aja udah gembung duluan. Artinya yang sakit dunia kamu, yang di luar itu, not reality itu adanya di mapmu. Mengerti nggak? Seringkali saya katakan kan, map yang ada di otak kita ini, tadi saya kata apa? Mind hijack ya. Jiwa kita dibajak sama masa lalu kita. Padahal realita kita itu sudah tidak ada. Tapi kita sendiri tetap mengadakan dia itu masih ada barang itu. Akibatnya secara psiko akan mentransfer kepada apa? Soma, itu tubuh kita. Padahal sudah sembuh. Akibatnya ya, dari pikiran kita, ya akan keluar lagi. Atau panjang Pak Bu kalau saya cerita yang seperti itu. Jadi, waktu kita berdoa terjadi pemulihan. Tapi jiwa kita ini perlu disembuhkan oleh Tuhan. Jadi masalah penyebab itu 100% itu ada di jiwa. Karena itu satu ketika Yohanes berkata kepada jemaatnya, di Pulau Patmos dia nuliskan suratnya itu bagus sekali di 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Hendaklah engkau baik-baik saja. Kalau saya menggunakan baik dalam ekonomi, baik di dalam fisik, baik di dalam rumah tangga, baik apalagi, baik di dalam relasi, baik apalagi, baik di dalam semua baik-baik, kata baik di sini itu mengacu kepada banyak hal. Sehat-sehat, apalagi kaya, apalagi nggak ada kesulitan. Sama seperti apa? Sama seperti dompetmu yang kenyang itu kan? Bukan Pak Bu. Sama seperti apa? Sama seperti apa? Oh belum keluar ya? 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tapi kalau Anda baca di ayat yang ketiganya, kata Yohanes, aku bersuka cita karena aku dengar dari kata orang, kamu itu
hidup di dalam kebenaran. Dengar. Ya dia ngomong gitu. Setelah dia ketemu bukan dengar, tapi memang kenyataannya engkau hidup dalam kebenaran. Dari kebenaran itu lompat keluar lagi apa? Halo? Dari kebenaran itu lompat keluar namanya iman. Nah, iman itulah membuat dia sehat dalam segala hal. Yang sehat apanya? Jiwanya. Sekarang jiwa kita ini terlalu lemah. Barang itu udah gak ada, tapi pikiran kita yang membuat kita jadi sakit jiwa. Akibat jiwa yang lemah ini kita banyak menafsirkan banyak hal, kita menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi saya simpulkan Pak Bu, jikalau kita saat ini sedang mengeluh, ya Tuhan, kenapa saya punya usaha, udah banyak keluar duit, tetap saja gagal. Sementara tetangga itu buka toko maju, dagangannya banyak, kok saya buka toko bukan maju, malah mundur. Ya Tuhan, kenapa anak saya nakal banget? Padahal saya sudah belikan ini. Tetap aja dia masih tidak mensyukuri. Ya Tuhan, kenapa suami saya Minggu sih ke gereja, Senin sampai dan Sabtu nggak pernah lihat batang hidungnya. Kalau Minggu haleluya kencang di gereja, lompat-lompat malahan. Padahal saya sudah berdoa, Tuhan istri saya bukan baju yang digosok supaya licin, tapi kartu kredit saya yang digosok, gesek sana sini. Setiap bulan saya mesti bayar, apalagi pandemi Tuhan. Sana sini susah. Pertanyaannya Tuhan jawab enggak? Pasti jawab Pak Bu. Tapi yang tidak engkau ingat adalah jiwa kamu selalu berpikir doa itu sekedar simbol agama. Akibatnya kau bisa itu tak bisa berlalu karena penyebabnya itu jiwa kita. Karena tidak ada kata lain. Jiwa ini perlu disembuhkan. Lewat apa? Belajar kepada Tuhan. Yaitu kebenaran. Ketika kita taklukkan pikiran kita kepada kebenaran, maka bukan lagi persoalan yang menghijack kita, tetapi kebenaran yang menguasai kita. Dan itu dikatakan, biarlah pemerintahan Allah menguasai hati dan pikiranmu, damai sejahtera di dalam hatimu, mengerjakan sesuatu melebihi pikiranmu. Amen. Itulah sebabnya hari ini saya tantang Bapak Ibu untuk mengalami Tuhan di sini maupun di rumah. Mari bangkit berdiri.